Halo Tribuners, saat ini saya berada di Polresta Jambi. Tribuners, ini adalah saat ini Satreskrim Polresta Jambi sedang menggelar press release pengungkap kasus pembunuhan Tigor Nainggolan yang dibunuh pada 25 Mei lalu. Tigor Nainggolan sendiri merupakan pegawai koperasi, tewas dibunuh dengan luka sayatan di bagian perut. Ini adalah dua tersangka Tribuners yang dimana informasi yang dihimpun Tribun, kedua tersangka atau pelaku merupakan sepasang suami istri. Keduanya ditangkap di wilayah Tebo di sebuah pondok di wilayah perkebunan milik warga. Ya Tribuners, ini adalah kedua tersangka Tribuners. Press release ini sendiri akan dibawa oleh Kapolresta Jambi, Kombes Pol Dr. Christian bersama dengan dua Kapolres. Informasi awal diduga motif pembunuhan ada unsur asmara atau kecemburuan. Ini adalah kedua pelaku Tribuners. Kapan ditangkap? Kemarin. Subuh. Iya, subuh. Oke Tribuners, kita akan terus pantau. Untuk informasi awal Tribuners, kedua tersangka suami istri ditangkap tim gabungan Rangkayo Hitam Satreskrim Polresta Jambi, Resmob Polda Jambi serta tim Macan Polsek Kota Baru kemarin hari Rabu dini hari. Tribuners, inilah kedua tersangka. Kita lihat, ini adalah barang bukti yang diamankan petugas Tribuners. Ini adalah barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian, di mana ada magazin serta senjata tajam Tribuners yang dipakai untuk menghabisi nyawa korban. Untuk informasi awal Tribuners, pelaku sendiri diketahui sudah merencanakan pembunuhan ini, di mana dari keterangan pihak kepolisian pelaku sudah mengintai korban sejak Agustus 2020 tahun lalu. Kemudian tepat pada 24 Mei kemarin pelaku mengikuti korban keluar dari rumahnya yang berada di tidak jauh dari Bagan PT juga. Kemudian korban sendiri berangkat dari rumah untuk mengecek rumah lainnya yang sedang ia bangun di kawasan Bagan PT yang
melintasi kawasan perkebunan Tribuners. Melihat kesempatan tersebut, pelaku bersama sang istri datang dari belakang mengikuti hingga tepat di wilayah perkebunan warga. Keduanya menghabisi nyawa korban. Informasinya, korban juga sempat melakukan perlawanan Tribuners, namun tidak sanggup melawan kedua tersangka hingga akhirnya tewas di lokasi. Ini adalah wajah kedua tersangka Tribuners. Untuk Tribuners yang baru bergabung, informasikan kembali, ini adalah sepasang suami istri yang membunuh Tigor Nenggolan, pekerja koperasi di kawasan Bagan Pete pada 24 Mei beberapa waktu lalu. Tigor Nenggolan sendiri tewas seketika dengan luka bagian perut di lokasi. Sementara itu kedua pelaku langsung melarikan diri. Untuk motif sementara Tribuners yang dihimpun Tribun dugaan kecemburuan serta adanya hutang piutang Tribuners. Namun demikian, rilis resminya akan dibawa langsung oleh Kapolresta Jambi, Kombes Pol Kapolresta. Nah, saat ini Kasat Reskrim Polresta Jambi, Kompol Kanders juga sedang berada di lokasi. Terus kita langsung dengarkan keterangan resmi dari Kapolresta Jambi, Kombes Pol Christian. Fungsi deh. Dari sini jalur mangkok di depan Intel. Depan Intel kan? Kadang itu orang zaman. Oke Tribuners, kita langsung dengarkan keterangan dari Kapolresta Jambi. Saya dengarkan hari ini Polresta Jambi rilis 8 kasus perkara pembunuhan yang direncanakan atau pembunuhan. Dasar kami melakukan proses penyidikan ini adalah laporan polisi nomor LPB 159 5 Romawi 2001. Tempat kejadian perkaranya di Lorong Pajero RT 23 Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Waktu hari Senin tanggal 24 Mei tahun 2021 sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Korban atas nama Tigor Hartanegara Nenggolan, 28 tahun, warga Bagan Pete. Kemudian tersangka ada dua. Yang pertama atas nama inisial HR alias HC alias A. Kemudian tersangka yang kedua atas nama inisial PP
alias tim. Jadi perlu saya jelaskan kronologis kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 24 Mei tahun 2021 sekitar pukul 9.30 ini korban melintas di lorong Pajero RT 23 yang mana korban bertujuan mau ke rumahnya. Jadi pada kesempatan itu kedua tersangka ini sudah mengikuti korban. Kemudian saat korban keluar dari lorong itu dihadanglah korban oleh tersangka HR. Untuk tersangka PP ini dia sembunyi di balik pohon. Setelah dihadang, kemudian tersangka PP ini keluar dari tempat tersembunyinya, langsung menikam perut korban sebelah kiri. Kemudian korban sempat menahan pisaunya itu, membuka helm. Jadi si tersangka PP ini pakai helm. Pas dilihat mungkin si korban kenal, langsunglah ditendang itu tersangka PP. Saat lihat tersangka PP ini jatuh, tersangka HR langsung menerjang korban sehingga terjadilah pergumulan. Saat pergumulan itu si tersangka PP ini yang megang pisau maju lagi, hendak menusuk korban lagi. Sebelum ditusuk oleh korban masih dapat ditendang lagi sehingga pisaunya terpental. Nah, saat itulah terjadi perebutan pisau yang jatuh itu. Untuk mata pisaunya terpegang oleh si korban, untuk yang gagangnya terpegang oleh tersangka, sehingga si tersangka HR inilah bisa menarik pisau itu dan langsung ditikam lagi pada dada sebelah kanan korban. Kemudian korban melarikan diri kira-kira sekitar 20-30 meter jatuh. Melihat korban jatuh, kedua tersangka melarikan diri. Kemudian untuk motifnya ini ada dua motif. Yang pertama utang piutang dan ada hubungan asmara. Jadi berawal dari korban ini menawarkan pinjaman kepada tersangka PP, kemudian berlanjut ada hubungan asmara. Dan diketahui oleh tersangka HR yang merupakan suami dari PP. Nah, hubungan itu sempat terhenti. Namun demikian bahwa PP ini juga masih punya utang kepada korban. Dari itu kedua ini merencanakan untuk menghabisi korban. Kemudian proses penangkapan, tim Polresta Jambi melakukan penyelidikan dan melakukan pemeriksaan kepada beberapa saksi sehingga didapatlah keberadaan kedua tersangka tersebut di daerah dusun Sungai Bayu, Kecamatan Kabil, Kabupaten Tebo. Kemudian tim gabungan Resmo Polda Jambi, kemudian tim Sampai Hitam Polresta Jambi dibantu oleh tim Tekap Macan Kota Baru, kemudian dibantu oleh jajaran Polres Tebo melakukan tindak lanjutan sehingga ditemukanlah di kebun masyarakat diduga kedua tersangka itu ada di gubuk tersebut. Kemudian setelah 20 ditangkaplah kedua pelaku di dalam gubuk di karena perkebunan masyarakat itu. Kemudian kerugiannya ada satu orang yang meninggal dunia. Barang bukti yang bisa kita amankan, yang pertama satu bilah pisau dengan gagang kayu panjang 40 cm. Ini yang
diakui oleh tersangka untuk melakukan penikaman terhadap korban. Kemudian 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Pol BH 4212 ini yang dipergunakan sebagai sarana transportasi kedua tersangka. Kemudian juga ada 1 unit sepeda motor Honda Vario warna merah ini yang dipergunakan kedua tersangka untuk melarikan diri ke Tobo. Kemudian 1 buah helm warna hitam merek Ailio yang dipakai oleh tersangka PP. Kemudian helm warna putih. Kemudian 1 lembar ada bercak darah. Nah, ini yang digunakan korban. Oke, Kemudian Tribuners, saat ini Kapolres Jambi yang sedang berbicara. darah ini juga yang digunakan korban. Kemudian 1 lembar celana panjang kain juga yang digunakan korban. Di TKP juga ditemukan 1 buah magazen dengan isi 2 butir amunisi. Ini diakui milik tersangka HR. Kemudian untuk senpinya masih kita tetapkan sebagai barang dalam pencarian karena menurut tersangka HR senjata rakitan itu dibuang di kilometer 19 Desa Sembako. Kemudian juga ada 1 lembar jaket kain warna abu-abu. Kemudian celana panjang warna merah yang digunakan tersangka PP juga membuang. Ini masih kita lakukan pencarian. Tindak lanjut, kita akan berkoordinasi dengan JPU untuk lanjutnya pemberkasan. Tahap 1, tahap 2 menyerahkan barang bukti dan tersangka. Karena satu diduga melakukan perkara tindak pidana pembunuhan yang direncanakan dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 340 KUH pidana dan atau pasal 338 KUH pidana dan mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Baik, itu bisa saya jelaskan. Pak, di dalam asmara itu apakah ada persetubuhan antara tersangka perempuan dengan korban? Terus selanjutnya apakah selfie ini jarak perencanaan dengan eksekusi berapa lama? Menurut tersangka PP memang ada hubungan layaknya suami istri. Kemudian jarak dari awal perencanaan sampai eksekusi itu rencananya dimulai bulan Agustus 2020. Kemudian untuk selfie yang dibeli oleh HR itu dibeli sekitar bulan 12 tahun 2020. Jadi memang merencanakan untuk melakukan tindak pidana ini. Pak, kalau untuk otak dari pembunuhan ini apakah suami apa istri? Awalnya perencanaan ini dari PSK PP, istrinya. Ya. Karena merasa tidak senang waktu ketahuan sama suaminya oleh korban ini semuanya di close, HP semua ditutup semua. Mungkin tersangka PP ini kesal dan juga mau menunjukkan kepada suaminya bahwa dia pengen balik ke suaminya. Jadi ini wujud. Berapa Pak kira-kira total hutang tersangka sama 9 juta? Hutang PSK PP kepada korban sekitar 9 juta rupiah. Cukup? Boleh dijelaskan sedikit Pak kronologis pengungkapan kasusnya Pak, bagaimana Pak? Jadi berawal tim gabungan Resmob Polda Jambi, Rata Hitam Kota Jambi, kemudian Macan Kota Baru itu sekitar hari Selasa menemukan
motor yang diduga digunakan oleh tersangka. Kemudian dari itu kita melakukan penyelidikan mendalam tentang kepemilikan motor tersebut, sehingga didapatlah bahwa motor tersebut oleh pemilik terakhir dipinjam oleh tersangka untuk digunakan sebagai sarana korban. Cukup. Oke, Tribuners, itu keterangan dari Kapolresta Jambi, Kombes Pol Dr. Christian. Informasi Tribuners, ternyata otak dibalik pembunuhan ini adalah sang wanita atau istri dari sepasang kekasih ini, Tribuners, di mana ia merasa sakit hati lantaran sang korban memblokir semua alat komunikasi dengan dirinya. Cuk. Pak, boleh Pak sampai maju Pak, sambil bicara Pak. Nah, maju dikit Pak. Pak, pakai mic Pak. Ini Tribuners, wajah kedua tersangka sepasang suami istri yang tega membunuh Tigor Nenggolan hingga tewas, Tribuners. Kembali kami ingatkan terus, ternyata otak dibalik pembunuhan ini, pembunuhan berencana ini tidak lain adalah sang wanita. Dijawabnya ini abang yang datang tadi tuh dek, dia terus bang ngecek pak, ngecek kaki terus pak, ngecek terus. Setelah itu 5 hari kemudian dia datang lagi pak, dia datang ke rumah bersama dengan anak buah dia yang bersama namanya Nandu pak. Dia numpang istirahat di rumah saya pak, numpang istirahat, numpang baring, saya suruh tidur lah kan, sekitar 15 menit setelah itu dia pergi pak. Terus saya kemarin kan masih pakai Facebook pak, nah dia dapatlah foto Facebook saya pak. Nah foto Facebook saya itu dikirimkan lagi dengan saya pak di WA. Ayu cantiknya nih gini, pokok merayu lah supaya saya mau punya hubungan sama dia pak. Suami tahu? Suami saya belum tahu pak. Setelah itu 3 hari kemudian dia datang pak ke rumah, dia datang sendirian membawa makanan untuk anak saya, pelajaran minuman. Jadi mau lah jadinya, akhir ceritanya mau gitu. Terus ya itulah suami tahu kapan? Suami tahu bulan 12 pak 2019 kejadian. Suami tahu bahwa kami punya hubungan sama si korban. Habis itu stop? Ya kami stop, kami sempat pisah sama suami pak. Terus kami balik lagi sama suami. Nah, karena si korban kan dulu nyuruh kami cari pinjaman duit pak, kami orang susah, saya tak cari pinjaman. Berarti masih punya utang lah berarti sama si korban itu? Korban yang punya utang sama saya pak. Oh gitu? Iya, dia yang nyuruh saya cari pinjaman, duit itu saya serahkan sama korban. Sampai PPKB saya gadekan. Terus diputus lah, handphone semua, nggak ada hubungan lagi? Tidak ada hubungan lagi saya sama dia pak. Setelah itu saya sempat upload lagi kejadian sama dia pak. Saya ada nikah dia di Hotel Sofia bulan 2 tanggal 2 2020. Saya nikah. Sebelumnya? Iya, saya tikam sini dia pak. Dia ngancam saya pak, saya minta duit saya yang 9 juta itu, dia ngancam saya kayak gini pak, kata dia. Bang, bilang tolong bang, tolong kembalikan duit aku 9 juta itu, jangan aku sekarang dikejar-kejar utang. Dia ngancam saya, kau tahu tak saya ini lagi akun rekening kan? Dia tuh basa-basa pak. Sekarang pertanggungjawaban perbuatannya ya. Iya. Ya. Suami tahu dari mana? Ya. Ya. Cukup ya. Oke, Tribuners, itu keterangan dari pelaku, Tribuners, di mana ternyata
Oke Tribuners, itu keterangan dari pelaku Tribuners. Ternyata pelaku wanita, istri dari pelaku ini ternyata sempat memiliki hubungan gelap atau bahkan sempat berbuat tindakan yang layaknya suami istri. Informasi juga Tribuners bahwasanya dugaan awal atau kedua pelaku dijerat dengan undang-undang pembunuhan berencana dan dijerat ancaman hukuman mati Tribuners. Yang punya utang siapa? Ininya, Tersangkanya? bininya kan tersangka dua-dua. Oke Tribuners, yang informasi yang dihimpun Tribun, yang punya utang itu informasi yang diterima bahwasanya yang punya utang adalah pelaku sendiri Tribuners. Jadi kan lumpur kawannya yang di Tebo, lumburnya minta kalian karena udah kalut ya kan, udah minggu gak ada kawan. Lumpur itu maksudnya ya datengin lah. Kira dia nabrak. Ya. Kadang-kadang. Baik. Putra daerah. Yang mana? Oh, kembali kami informasikan Tribuners. Ternyata sebelum tewas Tigor Nainggolan sempat berduel bersama dua tersangka Tribuners. Sementara yang terlebih dahulu menghajar Tigor atau korban ya adalah sang wanita. Kedua tersangka sendiri diamankan di sebuah perkebunan karet di wilayah Kabupaten Tebo, di sebuah pondok milik warga Tribuners. Keduanya ditangkap pada Rabu dini hari kemarin Tribuners oleh tim gabungan Rangkayo Hitam Satreskrim Polresta Jambi, tim Macan Polsek Kota Baru, Resmob Polda Jambi serta Polsek. Dapat disimpulkan Tribuners, motif pembunuhan murni karena kecemburuan serta adanya hutang piutang Tribuners. Oke Tribuners, sekian informasi dari saya Tribuners di lapangan. Pantau terus portal tribunjambi.com serta edisi cetak kita Jumat 4 Juni saya 2021. Saya Arya Tondang, selamat sore.